Tidaklah seseorang itu menjadi orang besar kecuali dengan 4 faktor. Seseorang bisa menjadi orang besar kecuali dengan empat faktor. Faktor yang pertama yaitu abu, ayahnya. Itu faktor yang pertama, yaitu faktor ayah. Jikalau dididik oleh ayahnya, ya, dibina oleh ayahnya, diluruskan oleh ayahnya, maka banyak orang-orang atau seorang anak besar karena faktor didikan ayahnya. Lalu faktor yang kedua, seseorang bisa menjadi besar karena faktor didikan ibunya. Ini faktor yang kedua. Seperti siapa? Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau dididik oleh ibunya sehingga menjadi imam, mujahidan, kabiran, waliyan, sahibul madhab. Imam Syafi'i itu faktor dididik oleh siapa? Oleh ibu. Dengan didikan seorang ibu, seseorang bisa menjadi orang besar. Lalu yang ketiga, faktor yang bisa menjadikan seseorang orang besar yaitu faktor guru. Kalau kita belajar, kalau kita berguru, kalau kita mengambil sanad dengan hati yang cinta, dengan hati yang tulus, dengan bakti, dengan yakin, maka faktor yang ketiga bisa menjadikan seseorang orang besar yaitu faktor guru. Faktanya, berapa banyak yang kita lihat pembesar-pembesar, pemuka-pemuka itu mereka bisa menjadi besar karena faktor guru, keberkahan dari guru, belajar dengan guru, bersanad dengan guru. Lalu faktor yang terakhir, faktor yang keempat, seseorang bisa menjadi orang besar karena faktor lingkungan. Pertama, faktor orang tua, ayah. Banyak orang menjadi besar karena faktor didikan dari seorang ayah. Lalu faktor yang kedua, faktor didikan dari seorang ibu. Banyak para ulama, bahkan Imamul Madhab, Imam Syafi'i menjadi alim kabir mujtahidan, ya. Faktor tarbiyatul ini didikan ibu. Lalu yang ketiga, faktor guru. Berapa banyak mereka menjadi besar karena keberkahan seorang guru. Mereka belajar, mereka khidmah, mereka cinta, ya, cinta yang tulus, tidak ada kebengkokan di dalam hatinya, ya, tidak ada komedo atau najis di dalam hatinya terhadap gurunya. Berapa banyak menjadi pembesar yang begitu luar biasa. Nah, faktor yang terakhir yang bisa menjadikan seseorang menjadi orang besar yaitu faktor lingkungan. Lingkungan itu bisa membentuk kita. Faktor lingkungan bisa membentuk kita menjadi orang besar. Nah, maka kita harus berhati-hati dengan lingkungan. Wajib kita cari tahu lingkungan ini mendidik Anda atau akan menghancurkan martabat Anda atau akan menggugurkan cita-cita Anda. Jangan kau bergaul di lingkungan tersebut. Di lingkungan ini bermanfaat buat Anda, akan membawa Anda luar biasa. Nah, faktor lingkungan itu yang terakhir, yang keempat. Dan yang kita dapatkan, alhamdulillah, di tempat ini 2 faktor, yaitu faktor tarbiyatus syekh, guru, dan juga faktor lingkungan. Kita udah dapat dari orang tua. Bagaimana? Orang tua mendorong Anda dengan doanya dan harapannya kepada Allah. Kalau kita bisa mendapatkan 4 faktor tersebut, ya sungguh mulia dan sempurna. Ayah pendidik, ibu pendidik, guru pendidik, lingkungan mendidik kita luar biasa. Nah,
Orang bisa menjadi orang besar karena 4 faktor. Tidak ada lagi faktor yang lain. Ima faktor didikan dari ayah Anda, atau didikan dari ibu Anda, atau didikan dari guru Anda, atau faktor lingkungan yang keempat. Dengan 4 faktor tersebut, seseorang bisa menjadi orang besar. Yang artinya, jikalau Anda berangan-angan punya cita-cita ya, ingin menjadi orang besar, ingin menjadi orang mulia ya, ingin menjadi orang hebat, jikalau Anda mempunyai cita-cita seperti itu, tanpa melewati 4 faktor tersebut, itu hanya angan-angan yang tidak akan sampai. Itu hanya keinginan yang tidak akan sampai. Itu hanya cita-cita buta. Nah, faktor tersebut sudah kita dapatkan. Faktor guru sudah kita dapatkan, lingkungan sudah kita dapatkan, doa dari orang tua, ayah dan ibu sudah kita dapatkan. Tinggal faktor yang terakhir, Anda hidup di satu ruang lingkup di pondok pesantren. Oh, lingkungan kita baik, tidak semuanya baik. Di situ Anda wajib memilih dan memilah di dalam pertemanan. Anda semuanya berteman, tapi di dalam tujuan Anda meraih cita-cita ilmu, Anda wajib memilih dan memilah. Paham dong? Anda wajib memilih dan memilah. Mana teman Anda di dalam lingkungan pesantren yang bisa membangkitkan Anda dengan cepat, yang bisa membuka wawasan Anda, ilmu Anda, kepahaman Anda dengan cepat, berteman Anda dengan mereka. Paham dong? Berteman Anda dengan mereka. Kenapa? Karena mereka akan membawa manfaat kepada kita dan akan mendorong kita untuk semangat dan meraih cita-cita yang luhur, yang dimana kita semuanya mempunyai cita-cita. Siapa yang tidak mempunyai cita-cita di sini? Orang tua Anda meletakkan Anda di sini dengan penuh cita-cita, dan Anda pasti di dalam diri dan jiwa Anda mempunyai cita-cita. Maka raihlah cita-cita tersebut. Anda sudah mendapatkan doa dari orang tua, ayah dan ibu Anda. Anda sudah mendapatkan didikan dari guru-guru Anda. Tinggal yang keempat, Anda sudah berada di lingkungan yang baik, tapi jadikan lingkungan ini benar-benar yang membuat support Anda, semangat Anda untuk meraih cita-cita yang agung dan cita-cita yang luhur. Cita-cita yang agung dan cita-cita yang luhur. Nah, ini hal yang penting. Makanya dahulu, tak kala kita masih nyantren ya, di masa-masa kecil itu kita masih nyantren, yang ada di pikiran kita itu nggak ada apa-apa, cuma satu, senakal-nakalnya kita, sebandel-bandelnya kita ya, yang ada di otak kita, jangan sampai guru utama nggak ridho sama kita. Itu hal yang paling gawat buat diri kita. Oke lah, kita bandel, kita nakal, yang penting guru utama jangan sampai nggak ridho. Jangan sampai guru utama itu nggak ridho, karena itu hal yang paling kita takutkan lebih dari apa. Subhanallah, itu dulu gitu. Contoh, sebandel-bandelnya kita dulu ya, dulu kan kita bandel ya, tapi kan di dalam pikiran kita apa? Paling minimal sama orang tua itu kita nggak berani. Paham? Kita boleh nakal, boleh jagoan di luar, tapi kalau udah menghadapi orang tua kita, kita sungkem. Mau di apapun kita terserah, nggak berani kita. Itu zaman kita. Alhamdulillah kita masih mendapatkan itu. Mau nakal kita bagaimana, mau melanggar bagaimana, bukan pelanggaran yang di luar ya, di luar aturan. Tapi di dalam jiwa kita satu, jangan sampai guru utama itu nggak ridho sama kita, karena itu suatu hal yang bagi kita gede, luar biasa. Nah, dahulu tatkala Al-Bagir merasakan ya, ketika awal masuk pondok pesantren ya, kita bingung, waduh gimana nih ya, luar biasa, berjumpa dengan ini, berjumpa dengan ini, dengan beda-beda watak. Tapi alhamdulillah wa syukurillah biidznillah, lambat laun jiwa ini dewasa. Itu cepat tuh, dewasanya tidak.
tidak terlalu lama. Lambat laun jiwa ini dewasa, sehingga kita berkumpul dengan teman-teman itu yang ada di pikiran Al-Faqih. Mana ini teman-teman yang bisa membawa saya lebih paham gitu, ya, yang bisa membawa saya lebih paham, yang bisa membawa saya cepat gitu. Mana ya? Setelah kita bergaul dengan mereka, alhamdulillah, sehingga kita cepat untuk dewasa, cepat untuk memahami dan terbangkitkan semangat. Makanya kunciannya begini, jadilah Anda orang yang bisa menyelamatkan teman-teman Anda. Jangan sampai Anda menjadi orang yang menjerumuskan teman-teman Anda. Paham tuh? Jadilah Anda orang yang bisa membangkitkan semangat teman-teman Anda. Bangkitkan mereka, bangkitkan hatinya, bangkitkan jiwanya. Wahakala dahulu kala, tak kala kita sungkem bagaimana, ada aja teman yang luar biasa ya, bisa ngompak jiwa kita, sehingga hal tersebut tak kala kita sudah menjadi kakak kelas, oh iya, kita juga mengikut mengompak gitu. Dan maka di dalam itu bukan hanya di pesantren doang, di tempat manapun, jadilah Anda orang yang bisa membawa kebaikan untuk orang lain. Jadilah Anda orang yang bisa membawa keteduhan untuk orang lain. Jadilah Anda sang pemberi spirit kepada orang lain. Kalau bisa setiap orang yang dekat dengan kita spiritnya bangkit, keinginannya bangkit, semangatnya bangkit. Wah, ini luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Maka ikhwan, tidak akan kita menjadi besar kecuali dengan 4 faktor. Faktor ayah, faktor ibu yang mendidik, faktor guru, dan yang ketiga faktor lingkungan. Dengan hal tersebut, dengan 4 faktor tersebut, itulah jalur untuk menjadi kita manusia-manusia yang mulia. Maka dari itu, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang besar. Maksudnya bukan besar kepala, bukan besar watak ya, bukan besar ego, tapi besar jiwa, besar manfaat, besar ilmu. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Ya, salah satunya Al-Faqih mendidik antum di sini dengan besar jiwa, bukan dengan besar peraturan. Ya, dengan besar jiwa, bukan dengan besar peraturan. Kenapa? Cuma hanya doa, keinginan, doa, harapan yang Al-Faqih minta kepada Allah untuk antum. Kalau Al-Faqih besar aturan, sudah digembok sama Al-Faqih semuanya, sudah dibikin penjagaan di situ. Tapi Al-Faqih mengharapkan di sini yang benar-benar siapa dari antum yang mempunyai kesungguhan yang begitu hebat, hati nurani yang begitu kuat. Dan Al-Faqih bersyukur kepada Allah sudah berusaha semaksimal mungkin, jiwa, raga, nadi, waktu dan hari untuk antum. Maka di sini tinggal bagaimana antum menunjukkan jiwa spirit antum bahwa kita ini orang dewasa, kita menuju langkah untuk terhormat, walaupun ngebatin sumpah itu terus terkadang-kadang datang. Anggap aja itu angin parung kuda, itu anggap aja angin parung kuda. Tapi Al-Faqih di sini mendidik dengan jiwa. Siapa jiwa dari antum yang mempunyai jiwa yang begitu luar biasa? Dengarkan apa kata gurumu, jangan terumbang-ambing perkataan orang-orang lain, orang di luar medsos atau teman-teman yang menjerumuskan Anda kepada hal-hal yang tidak baik. Dengarkan itu.
In kuntum, kalau emang kalian ingin menjadi orang yang manfaat, ingin menjadi orang besar, ingin menjadi wahid di hari yang akan datang, ada tanya yang akan datang. Ayo, kalau emang Al-Fakir pengen untuk ya dengan peraturan yang ada dari kemarin, tapi Al-Fakir lebih nikmat. Bagaimana jiwa Anda? Bagaimana jiwa Anda yang begitu? Bagaimana ikatan Anda dengan guru Anda? Paham? Mudah-mudahan Anda menjadi orang besar. Go, semangat. Go, kiamat berdiri. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Menjadi wajah. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan meraih apa yang dia inginkan. Alladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Mereka yang jahadu, bersungguh-sungguh berjuang, maka Allah akan tunjukkan jalan menuju keinginan Anda dan cita-cita Anda. Ayo go, bismillah, gomu dengan hati antum, jiwa antum, pikiran antum, dan juga dengan jasad antum. Ayo kita raih semuanya, kesehatan kita raih ya. Di sini sudah ada maratonnya, olahraga futsalnya walaupun kecil-kecilnya, terus juga ada olahraga sunnahnya yaitu berenang, alhamdulillah, dan juga terkadang ada futsalnya. Itu untuk membuat Anda semeringah, itu aturan supaya Anda bisa menghilangkan piuh ya, sumpah Anda, dan itu semuanya untuk stamina Anda, untuk semangat Anda. Ayo go, dengan wajah yang baru, dengan niat yang baru, dengan semangat yang baru. Impian Habib untuk tahun ini, ayo go, min ahlil Quran, ayo tahafal Quran. Udah ada yang sudah surat Baqarah, alhamdulillah. Sudah ada yang 2 juz, alhamdulillah. Masih ada yang 1 juz. Terus teman-teman kita yang sudah khatam juz 30 ya, yang besok lagi mau bentar lagi pindah ke mana, ke surah Al-Baqarah. Ayo go, tamaan, fokus, karena yang akan Anda raih Anda sendiri, yang mengharumkan diri Anda sendiri. Ayo go, dengan himmah yang baru, pegang amanah ya, pegang amanah, jalankan tertib yang ada. Gawian, orang yang kuat dengan himmah, dengan amanah. Bismillah, Allah yubarik fikum. Semoga Allah memberkahi kalian dan semoga kalian menjadi orang-orang besar di waktu yang akan datang, dan mudah-mudahan kalian bisa meraih ilmu-ilmu yang manfaat dan bisa meraih, memahami semua menu ilmu. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Qabul.